Pria parubaya yang sopan ini membawa seorang gadis muda ke pinggiran kota yang sunyi. Pria itu adalah seorang profesor universitas. Dia menyuruh gadis itu untuk fleksibel saat mengucapkan kata-kata. Sama seperti itu, julurkan lidahmu. Gadis itu menggertakkan giginya dan bertahan, melihat sekeliling. Dengan mata polos mendorong pria itu menjauh. Dia membuka pintu mobil ingin meninggalkan profesor di luar. Dia menggunakan kata-kata manis untuk menjelaskan janji untuk tidak menyentuh gadis itu. Setelah masuk mobil, meluruskan rambutnya. Berpura-pura murni. Tapi tiba-tiba profesor itu menyerang. Memang, dengan kedok pria sopan ini adalah binatang buas. Setelah gadis itu menolak, dia membuka pintu mobil dan berlari keluar. Belakangan, sang guru berpikir semakin marah. Lihatlah ke langit dan berteriak. Aku seorang pria yang bertanggung jawab. Burung-burung di langit tiba-tiba berjatuhan dengan cara yang aneh. Profesor itu tidak mempercayainya, dan dia terlihat menghina. Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama, cermin melangkah maju. Seorang pria dengan tongkat bisbol berjalan ke arah burung itu. Angkat tongkat baseball dan pukul burung yang baru saja terbang. Kemudian keluarkan tikus di tangannya. Tuang bubuk putih ke dalam mulut tikus. Profesor itu memandang pria mesum di depannya. Kunci pintu mobil dengan cepat. Pria mesum menemukan mobil saat ini. Tuang air liur pada kaca mobil dan usap bolak-balik. Masih tidak bisa melihat apa-apa di dalam. Saat itu, gadis yang berdiri di bawah pohon itu diam-diam menangis. Karena dia melihat dua pria mengubur hidup-hidup. Dua orang mengangkat orang yang dikuburkan. Meletakkannya di belakang sepeda motor dan pergi. Sekitar 10 menit kemudian keduanya mencapai pria dengan tongkat bisbol. Jelas bahwa orang-orang ini saling mengenal. Profesor itu melihat kaki tangan pria itu memegang tongkat bisbol. Duduk di dalam mobil tidak berani mengeluarkan suara. Orang-orang di luar ingin melihat ke dalam mobil. Tapi bahan kaca mobilnya anti-intip, mereka cari celah di sekitar. Akhirnya, keduanya menemukan profesor di dalam. Pikir pria ini bunuh diri. Pria berkepala paku mengambil batu itu dan menendangnya ke kaca. Hasilnya tidak berhasil, pria berambut merah itu sangat ingin menyelamatkan orang. Raih batu yang lebih besar dan naik ke atap mobil. Memang butuh sedikit usaha, sebenarnya. Sendiri tidak dapat berdiri. Mobil dinyalakan, pria berambut merah juga diseret. Mobil itu langsung masuk ke pasir. Pria berambut merah itu diusir. Profesor membuka pintu mobil. Canggung bertanya apa yang mereka lakukan. Mereka mulai takut. Profesor itu mengeluarkan rokoknya secara spontan. Persiapan jadi duta. Berbalik untuk melihat batu di tangannya berduri. Tangan yang menyalakan rokok mulai bergetar tak terkendali. Dia memperhatikan detail ini dan sudut mulutnya bergerak sedikit. Situasi terbalik mulai memarahi profesor. Lihat apa yang terlihat. Lihat apa yang terlihat. Lihat apakah idiotmu di dalam mobil punya janji. Profesor pengecut itu menoleh dan ingin melarikan diri. Pegang kepalanya dan dorong keluar. Pria baseball memukul profesor sampai mati dengan pemukul. Gadis dengan sepatu hak tinggi. Berjalan beberapa kilometer. Mantelnya disimpan di dalam mobil oleh profesor. Dia tidak memiliki rasa aman saat ini. Melihat jalan di depan, tidak ada titik berhenti. Dia berhenti untuk melepas kaos kakinya dan menggosok kakinya yang sakit. Tiba-tiba remote beralih ke suara sepeda motor. Dia dengan cepat memakai sepatunya dan berdiri untuk menghentikan sepeda motor. Tetapi pengemudi itu sepertinya tidak melihat gadis itu. Perbesar secara langsung. Gadis itu berteriak minta tolong. Mobil berhenti. Melalui cermin dia melihat seorang gadis cantik memanggilnya. Di bawah saran gadis itu. Jalannya cukup bergelombang. Kamu harus memelukku erat-erat. Ya. Pria menjanjikan gadis. Jalannya agak bergelombang seperti ini, bahkan Mangu mau naik motor. Namun untuk pulang gadis itu hanya bisa bersabar. Pada saat yang sama profesor bangun. Melihat orang-orang di depan mereka membakar keledai.
berteriak keras untuk makan barbeque. Profesor itu bahkan lebih takut. Beberapa menit kemudian, pria itu membawa gadis itu ke sini. Si rambut merah dan yang lainnya memberi isyarat. Gadis itu melihat profesor duduk di tanah dengan tampilan acak-acakan. Keduanya saling memandang, tidak berani mengakui satu sama lain, seperti kenyataan. Ternyata pria parubaya itu membawa barbek. Pria itu menyuruh gadis itu menunggu sebentar. Setelah makan akan membawanya keluar dari sini, gadis itu hanya bisa setuju. Pria itu dulunya adalah seorang prajurit pasukan khusus. Dia dengan antusias menyuruh gadis itu duduk di dalam mobil dan menunggu. Melepas bajunya, sang profesor melihat bekas luka di punggung pria itu. Merasakan ketakutan di hatinya. Gadis itu setelah masuk ke dalam mobil mulai mencari celana kecil. Tidak pernah ditemukan. Dia tidak tahu celana dalam itu ada di saku profesor. Pria ditelepon. Ketika dia menemukan kartu pelajar gadis itu, dia meraung dengan marah. Dalam hidup aku benci orang yang paling sering menipu orang lain. Orang seperti ini membiarkan aku bisa menangkap, aku pasti akan memberi pukulan langsung. Terkutuk. Jelas ingin berbicara untuk dua orang untuk mendengar. Kartu pelajar gadis itu ditemukan di mobil profesor. Semua orang tidak mengerti niat pria itu. Orang-orang duduk di sekitar panci batu. Makan potongan besar daging panggang. Gadis itu menoleh untuk melihat sepeda motor. Sangat takut di hatinya. Pria itu membungkus gulungan daging. Kemudian menambahkan siung bawang putih mentah, beritahu profesor untuk makan. Profesor itu tidak bisa menahan diri untuk tidak makan. Pria baseball itu menghancurkan daging mentah itu lalu langsung memakannya. Profesor melihat pemandangan ini semakin ketakutan. Tak satu pun dari mereka mengharapkan itu. Ini hanyalah awal dari mimpi buruk 5 orang. Pria itu menoleh ke gadis itu dan bertanya, "Kamu suka mengendarai sepeda motor atau mobil?" Gadis itu menatap pria itu dan menjawab, "Mobil, tentu saja." Pria itu secara bertahap menjadi dingin. Mengatakan wanita semua sama. Tidak memakai celana pendek? Diekspos langsung, fakta bahwa dia tidak memakai celana kecil. Mengatakan mereka berdua saling kenal sebelumnya. Mengapa ingin menipu kita? Pada saat yang sama, karung di atas sepeda motor jatuh ke tanah dan mulai bergerak. Pria itu menyuruh juniornya untuk melepaskan. Orang pertama dengan patuh mematuhi perintah. Di dalamnya ada seorang anak laki-laki tampan. Tampan seperti idola. Dengan sedikit riasan, dia bisa terlihat seperti idola. Pria berambut merah menatap bocah itu dengan menggoda. "Apakah kamu tahu cara bermain bola basket?" Sekali lagi ditampar oleh pria itu, dia tidak berani berbicara. Pria baseball memegang pemukul untuk memukulnya. Dipanggil kembali oleh pria itu. Gadis itu menatap laki-laki di depannya bingung. Pria baseball berkata, bocah itu langsung berkata mengapa dia mendengar itu. Berlari ke lubang, dua kakek berambut merah memegang sebuah batu besar. Mulai melempari bocah itu. Anak laki-laki itu menghindari sesuai aturan. Bersamaan dengan slogan pria bisbol itu, bocah yang lelah itu tersentak. Pria yang memanggil bocah itu melepas celananya sendiri. Remaja itu tidak ragu untuk melakukannya. Kesucian anak laki-laki itu seperti memotong kerikil di tanah. Sekali pecah, tidak bisa pecah lagi. Tetapi ketika dia meminta gadis itu untuk memakainya, orang-orang jahat ini bukan manusia. Seperti riwayat obrolan bintang tertentu sangat jelas. Gadis yang memeluk wajahnya dengan lemah menolak. Pria berambut merah dan teman-temannya langsung menyeret gadis itu pergi. Pria itu mengatakan 2 orang ditangkap. Siapapun yang mengalahkan lawan dapat membawa gadis itu kembali. Akibatnya, kedua pria itu bertarung selama setengah jam. Anak laki-laki itu mengambil batu itu. Selanjutnya kalahkan pria baseball itu. 1 tendangan ke bawah gadis itu diselamatkan. 1 kaki langsung membiarkan pria lainnya jatuh. Si rambut merah merasa tidak enak badan. Ingin melarikan diri, bocah itu mulai menghancurkan sepeda motornya.
Lelaki berambut merah itu tak tega melihat mobil pemberian ibunya diinjak-injak. Ambil batu itu lebih dari 20 kg. Ingin mempertaruhkan nyawanya untuk melawan bocah itu, tetapi ditendang. Ditendang lagi. Pada saat yang sama pria itu setelah mandi. Ambil tongkat baseball dan temui bocah itu. Buang tongkat itu dan minta anak laki-laki itu untuk memukulnya. 1 hak, 2 hak, 3 hak. Bentuk manusia tampaknya menikmati dirinya sendiri. Anak laki-laki itu kelelahan. Pria itu menarik anak laki-laki itu. Bocah itu memukulnya begitu keras sehingga dia tertegun. Kemudian mulai menggali lubang untuk mengubur orang-orang ini di dalam pasir. Tuangkan anggur putih. Bocah itu ingin melikuidasi mereka. Gadis itu melihat bahwa situasinya tidak baik dan pergi untuk menghentikannya dan diusir. Bocah itu selalu membenci dirinya sendiri selama ini. Dari SD sampai sekarang, dia selalu dibully oleh orang-orang ini. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba terbangun. Injak kaki bocah itu. Cobalah menggunakan kekuatan untuk menarik tubuhnya ke atas. Sisanya juga terbangun bersamaan dengan orang gila yang gemetaran. Orang-orang ini bisa keluar. Pada saat yang sama, Profesor menemukan polisi. Keduanya saling memandang dengan 4 mata. Keduanya saling mengenal. Dan pagi ini dia masih bercanda dengan polisi. Profesor yang malang itu hendak menangis. Polisi itu melihat penampilannya. Itu juga tidak mempersulit Profesor untuk masuk ke dalam mobil. Lengan di sekitar polisi. Polisi menatapnya. Dihapus secara brutal. Ketika mereka sampai di tempat pasir. Beberapa orang tampaknya telah menguap dan tidak dapat melihat siapapun. Polisi merasa seperti digoda lagi. Abaikan Profesor yang mencoba menjelaskan langsung tendang dia. Sopir itu pergi pada saat bersamaan. Tembakan senjata terdengar. Mobil terbalik. Semua orang mendengar suara tembakan. Polisi melaporkan menemukan Profesor. Dan menemukan beberapa orang yang mencurigakan. Hanya melihat gadis dengan pistol. Menghadap pria itu dengan mata tertutup. Pria itu sama sekali tidak takut. Polisi tiba tepat pada waktunya. Uleni. Kemudian berbalik dan menamparkan gadis itu. Jinak semua orang. Melihat saudaranya sekarat. Pistol di tangan lagi. Adalah pistol yang hilang beberapa hari yang lalu. Profesor tampaknya mengandalkan polisi untuk berbicara. Menatap pria itu lagi. Keduanya saling mengenal. Sebelumnya atas nama militer seorang pria yang dianiaya oleh seorang polisi yang kasar. Jadi dia ingin membalas dendam pada saudara polisi itu. Pria yang diborgol itu sekali lagi menjadi sasaran pemukulan berat. Kemudian polisi itu menyerah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Beritahu celah semua orang. Pria berambut merah itu sangat ketakutan hingga dia menangis dengan keras. Polisi itu membawa saudaranya pergi. Si rambut merah dan pria bisbol juga membawa pria itu pergi. Akhirnya meninggalkan gadis itu dan Profesor. Mata kecil menatap tempat ini. Profesor itu memanggil seorang tukang becak. Melihat mereka berdua juga terkejut. Tarik mobilnya. 2 orang di dalam mobil menangis. Pada saat yang sama, polisi baru saja menyelamatkan pria itu. Mendapat peluru gadis itu. Berbaring mati di sungai. Bocah itu juga terbaring di atas sepeda motor dan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Film berakhir di sini. Mungkin kita terlalu banyak menonton film pahlawan. Setelah menonton film ini, membuat aku sedih. Jika teman-teman menyaksikan hal seperti itu terjadi dengan mata kepala sendiri, bagaimana teman-teman akan melakukannya? Menjadi pahlawan atau bajingan? Silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Ada banyak film menarik. Sampai jumpa di film selanjutnya.